Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini saya akan upload video dengan judul yaitu persyaratan gas CO2 dari cerobong boiler. Ini sangat penting untuk mendukung proses karbonatasi 1 dan karbonatasi 2 di dalam sistem defekasi remed karbonatasi. A. Persyaratan gas CO2 untuk proses karbonatasi minimal 10% W per V pada kadar CO2 12% W per V. W per V artinya berat per volume. Kecepatan flue gas yang diperlukan sekitar 50 m3 per menit, sedangkan keperluan teoritis gas CO2 murni sekitar 4 m3 per 1 m3 raw liquor. Efisiensi pemanfaatan gas CO2 di pabrik gula Sweet Indo Lampung atau PT SIL 50-60%. Angka ini sangat tinggi sekali karena menurut literatur efisiensi pemanfaatan untuk sugar liquor sekitar 30%, sedangkan untuk nira sekitar 40-60%. Bila raw sugar yang diolah 38,5 ton per jam dan efisiensi pemanfaatan CO2 30% standar, maka flue gas yang diperlukan sekitar 3.200 feet pangkat 3 per menit atau 91,3 m3 per menit. Bila efisiensi pemanfaatan 50-50%, maka flue gas yang diperlukan sekitar 55 m3 per menit dengan safety 10%. Untuk pemirsa ketahui bahwa flue gas dari cerobong inilah cerobong ketel uap. Mengapa cerobong ini harus dicat merah dan putih? Ini menunjukkan bahwa negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bendera merah putih tetap dicanangkan. Di samping itu, karena tingginya cerobong juga memberikan sinyal kepada pesawat lain bila mana terbang di atas cerobong. Yang diperlukan sekitar 1,5 sampai 1,6 kali keperluan flue gas atau sekitar 83 sampai 88 m3 per menit. Penyadapan gas CO2. Gas CO2 dari cerobong ketel atau chimney ditarik dengan pompa vakum, namanya naspam, dengan dilewatkan CO2 treatment plant untuk menetralkan kapur dan membentuk endapan. Penyadapan CO2 ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Siklon separator untuk menangkap kotoran-kotoran kasar dari flue gas atau asap ketel yang dikeluarkan dengan rotary valve continue gas CO2 dari cerobong ketel atau chimney, ditarik dengan pompa vakum naspam dan dilewatkan CO2 treatment untuk menetralkan kapur dan membentuk suatu endapan. Gas scrubbing tank. Gas CO2 didinginkan dan dicuci dengan air dryer melalui ring-ring dengan lubang-lubang pancaran dan dilewatkan keramik ring untuk menangkap kotoran-kotoran. Di sini suhu gas turun dari suhu 200 derajat Celcius dari flue gas ke suhu 50 derajat Celcius. Pada pemakaian bahan bakar residu atau kol, air pencuci ini perlu ditambah natrium karbonat atau Na2CO3
dengan konsentrasi 5%, karena dikhawatirkan ada belerang yang ikut sehingga bisa masuk ke produksi gula kristal putih. Tahap berikutnya adalah Venturi scrubber. Kemungkinan adanya uap air yang terkondensasi yang ikut ke gas CO2, maka perlu dilewatkan semprotan air lewat Venturi. Tahap berikutnya mist separator. Berfungsi untuk menghisap udara atau air agar tidak ikut ke dalam gas CO2. Tahap berikutnya adalah buffer gas CO2. Berfungsi untuk mengkonstankan tekanan gas CO2 agar pendistribusian ke karbonatasi 1 maupun karbonatasi 2 bisa stabil pada tekanan 0,6 sampai 0,8 kg per cm persegi. Kemudian sebagai penutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa dan kepada khususnya untuk pabrik gula atas bantuan like, subscribe, dan komentar yang membangun untuk channel-channel berikutnya. Kami tetap akan memberikan suatu semboyan untuk industri gula bahwa faktor rendemen lebih besar sampai dengan 0,7 menjadi pemicu untuk mempercepat swasembada gula nasional. Makanya ini gambar mata, kita harus melihat faktor rendemen kita naikkan. Semua itu faktor rendemen yang berlaku minimal adalah 0,68. Terus selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa. Semoga video ini bermanfaat untuk umum dan untuk khususnya untuk industri gula rafinasi yang berbasis gasifikasi remed karbonatasi. Terima kasih pemirsa, kami tetap ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.